Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi Om Swastiastu, salam kebajikan. Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman aktivis perempuan dan juga mahasiswa ataupun mahasiswi, terima kasih bergabung bersama kami Halakoh Damai yang ke-44 yang diselenggarakan kerjasama dengan beberapa pihak RSCJ Indonesia, kemudian Unpar, Filsafat Unpar, kemudian Prodi Agama dan Al-Quran dan Ilmu Tafsir ya, IAT kan, juga Studi Agama-Agama S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kegiatan ini awalnya adalah kegiatan rutin bulanan live Instagram untuk Women Studies. Namun berhubung kita ingin menjangkau dan melibatkan banyak orang, maka yang tadinya live Instagram kami alihkan menjadi webinar dan 1 bulan 1 kali, namun khusus tentang studi perempuan. Walaupun ada ide agar menjadi studi perempuan dan anak misalkan. Namun kami belum mengeksekusi itu, harus izin yang ngasuhnya dulu, yaitu Ibu Yeni. Namun kegiatan ini semua adalah kontribusi dari Halakoh Damai bahwa perempuan memiliki peran melalui status yang sangat unik dalam menciptakan perdamaian dalam merawat kebinekaan. Tentu kali ini selain dari pihak-pihak yang biasa bekerja sama, tadinya kami menginginkan semua perempuan, tetapi karena ini harus halakoh damai dan terbuka, maka laki-laki pun akhirnya pun terlibat seperti itu. Di sini sudah ada Ibu Yeni Huryani. Halo Bunda, terima kasih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Juga di sini ada Ibu Eni Julaiha. Ya. Terima kasih Bu Eni. Dan ada Ibu Rifa Rahayu. Selamat datang Ibu Rifa Rahayu. Beliau akan menggawangi proses kegiatan diskusinya. Ya, berhubung karena perempuan, maka moderatornya lebih baik perempuan lagi. Nah, kita yang komennya laki-laki, nah. Tetapi ini tidak membatasi, hingga kemudian ada beberapa diskusi hingga saya menyatakan bahwa ini adalah kumpulan orang-orang yang memiliki concern pada studi perempuan dan perkembangannya dan isu-isunya. Di sana termasuk anak, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya satu tagline aja, karena studi perempuan atau women studies adalah satu disiplin ilmu yang mungkin sementara ini sedikit orang yang concern secara keilmuan di bidang itu. Mungkin aktivisnya banyak, tetapi dalam pengembangan ilmu mungkin masih sedikit, hingga kita memilih nama studi perempuan ini. Baik, untuk mengawali materi tentang perempuan sebagai agen perdamaian, dan ini adalah yang perdana tentunya, karena nanti di bulan selanjutnya ketika ada narasumber yang lain, maka kelas ini atau webinar ini yang diasuh secara kalau secara akademisinya diasuh oleh Ibu Yeni dan Sis Jera. Namun nanti jika ada ada narasumber lain, maka yang mengasuh dan menanggapi bagaimana tujuannya adalah bagaimana agar webinar ini bisa menjadi satu diskusi tentang perempuan yang lebih baik di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada TV Harmoni yang sudah berkenan untuk menjadikan live streaming ini. Ini adalah bagian dari keterbatasan kami, biasa terutama sinyal dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah ini halakoh yang ke-44 tetap bisa berjalan. Baik, untuk mengawali kegiatan ini, musik menjadi salah satu ciri khas dari halakoh damai. Saya persilahkan kepada tim yang di Komuji Indonesia, Kang Lutfi dan Kang Firdaus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, itu kemana? Selamat malam. Itu juga belum tutup belum. Ini lagu pertama sebagai pembuka.
Judulnya Perempuan Empat Musim. Ini membicarakan tentang apa, Kang? Tentang musim. Bukan tentang perempuan. Tentang perempuan. Perempuan empat musim ini bisa menjadi apa? Diambil dari 4 perempuan suci. Hebat. Suci. Siapa aja, Bro? Siti Khadijah. Lila. Asia. Maryam, Khadijah, Khadijah sama Ai Fatimah. Oke ya. Ai Fatimah. Selamat mendengarkan Perempuan Empat musim. Siap? Cap. Dari ruang-ruang yang tak terjamah waktu, sepasang kaki tertawa, pasir gurun yang merindu hujan, tercuri pandang oleh perempuan yang sedari tadi meminta benang-benang kestari. 4 musafir kini bermukim di tenda jiwanya, melumat lapar dan haus yang dibawa dari segala sudut arah mata ain. Oh, engkau perempuan 4 musim. Perempuan 4 musim telah menjelma menjadi wahang bagi musafirmu, musafir yang berkeluh. Oh, perempuan 4 musim tetap menjelma menjadi indah di tengah sepi dan dingin yang memburu. 4 musafir kini bermukim di tenda jiwanya, menunda lapar dan haus yang dibawa dari segala sudut arah mata angin. Oh, engkau perempuan 4 musim. Perempuan 4 musim telah menjelma menjadi wahang bagi musafirmu, musafir yang berkeluh. Oh, perempuan 4 musim tetap menjelma menjadi indah di tengah sepi dan dingin yang membunuh. Oh, perempuan 4 musim tetap menjelma menjadi indah di tengah sepi dan dingin yang berkeluh. Oh, perempuan 4 musim tetap menjelma menjadi indah di tengah sepi dan dingin yang berkeluh. Oh, membunuh. Perempuan 4 musim. Terima kasih. Mantap sekali ya penyanyinya penyanyi kita. Iya, Iya. Tapi doa laki-laki nyanyi untuk perempuan coba. betul. Sister. Doa laki-laki Baik. yang 4 musim ini bagaimana sih? Baik, terima kasih. Selamat datang kepada Sisjira bergabung bersama kami. Baik, untuk acara selanjutnya, Mbak Teh Rifa Rahayu, saya persilakan
untuk menjadi moderator dalam kegiatan diskusi tentang perempuan sebagai agen perdamaian. Silakan, Teh Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bahagia sekali hari ini saya bisa hadir membersamai senior-senior yang luar biasa. Ini ada Ibu Yeni Huryani, ada Susgera, dan juga ada Ibu Eni Julaiha, dan teman-teman pemuji serta host yang luar biasa, Kang Jia, yang sudah berkenan mengajak saya ya. Kesempatan emas ini tidak akan saya sia-siakan. Saya hanya ingin jadi moderator yang baik pada hari ini untuk pembicaraan kita terkait dengan Halakoh Damai ke-44 dengan tema perempuan dalam pendidikan moderasi beragama. Dalam sebuah teks bahasa Belanda, bukan India ya kalau nggak salah, laki-laki dan perempuan itu bersama-sama membentuk manusia. Oleh karena itu pada hari ini tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga dibolehkan untuk hadir di webinar perempuan ini ya. Tadi seperti kata Kang Jia, host, ini bukti Kang Jia bahwa akademik itu memang tidak pernah ada masalah dengan gender. Tetapi lebih tepat dengan apa yang terjadi karena gender. Saya kira mungkin itu ya. Dan tema perempuan dalam pendidikan moderasi beragama ini akan semakin menarik manakala pengetahuan tentang perempuan, pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang perdamaian semakin canggih ya, dikuasai, sehingga bisa membuat kebisuan sejarah tentang perempuan 4 musim misalnya yang kali ini diperdengarkan kepada kita oleh Komoji Indonesia, luar biasa ya, bagaimana perempuan hari ini terdengar detak jantungnya dalam pendidikan moderasi beragama. Tidak perlu terlalu lama dan lebar lagi karena saya sudah nggak tahan lagi, sudah nggak kuat lagi, sudah nggak sabar lagi. Tentu teman-teman semua juga ya untuk mendengarkan keynote speak kita pada hari ini, Ibu Yeni Huryani, sang maestro perempuan. Mangga disilakan Ibu Yeni. Baik, terima kasih Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk sahabat damai semua. Selamat malam. Mudah-mudahan kita semua di tengah-tengah masa pandemi ini diberi anugerah sehat yang terus-menerus. Zia sudah sehat, Zia? Lumayan. Zia tadi pagi diajak ketemuan belum sehat. Sis Jera sehat? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah sehat. Bertemu lagi kita meskipun di dunia virtual. Baiklah, terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Halakoh Damai, dari RSJJ. Saya lihat tadi ada banyak yang kenal, saya kenal. Terima kasih teman-teman dari Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati yang sempat hadir dari mana-mana, dari kelas agama dan gender. Terima kasih. Baik, saya coba berikan paparan saja karena PPT-nya ada masalah, hurufnya kecil-kecil, susah di edit. Karena kalau kita webinar ini kan huruf-hurufnya mestinya besar-besar. Karena apa? Karena mata kita akan sangat lelah kalau huruf-hurufnya kecil. Jadi daripada itu lebih baik kita gunakan telinga saja ya, sama matanya untuk menatap pemandangan indah. Ada Rifa, ada peserta yang lain, ini ada ada Eni, ada banyak lah. Baiklah, saya hanya akan memberikan pengantar tentang bagaimana posisi strategis perempuan
dalam pendidikan moderasi beragama. Mengapa moderasi beragama menjadi satu topik yang hangat akhir-akhir ini? Terlebih misalnya ketika kita terakhir kali melihat satu video yang mengagetkan, seorang perempuan, dalam bahasa Sunda itu kuluntang kulinting, Sis Jera. Seorang perempuan kuluntang kulinting di Mabes Polri ya. Dan kemudian dia ditembak. Apa itu kelenteng-kelenteng apa? Kuluntang kulinting itu walk around. Warawiri. Kemudian dia ditembak dan tidak bisa ditanyai sebenarnya. Jadi jalan-jalan gitu, pusing-pusing. Ya, walk around. Walking around. Walk around ya. Jadi dia tidak bisa ditanyai karena mati ditembak. Tapi kemudian pihak kepolisian memberikan statement bahwa itu adalah salah satu teroris gitu. Itu yang terakhir. Sebelum-sebelumnya juga banyak perempuan yang terlibat dalam gerakan terorisme misalnya. Itu di garda terdepan sebagai pengantin Tuhan ya. Tetapi juga yang berada di belakang jauh lebih banyak sebenarnya. Perempuan-perempuan korban kekerasan yang menyangkut agama itu seringkali dikaitkan dengan posisi penerimaan dia sebagai istri salehah. Bahwa istri yang salehah itu adalah istri yang manut, yang nurut kepada suaminya, apapun yang diperintahkan oleh suaminya. Banyak kasus misalnya di hasil-hasil penelitian terhadap istri-istri teroris, itu pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang melandasi tindakan kekerasan mereka sebenarnya tidak mereka pahami. Jauh lebih terekspresi sebagai ketaatan terhadap suami apa yang mereka lakukan. Tetapi di luar semua itu perempuan-perempuan istri teroris itu memiliki nasib ketertindasan sebagai double victim. Jadi korban ganda gitu ya. Jadi itu kalau ikan itu matinya itu bisa 5 kali gitu. Kalau istri-istri teroris itu ya matinya itu 5 kali sampai mereka betul-betul mati eksistensinya gitu ya, bukan mati fisiknya. Dari situasi kekerasan atas nama agama seperti itu, kita melihat bahwa isu tentang moderasi beragama itu menjadi penting. Meskipun sebenarnya kata-kata moderasi itu jauh sebelumnya juga sudah muncul. Bagaimana agama dalam hal ini Islam itu lahir sebagai agama yang wasatiyah, agama yang tengah-tengah, yang Islam wasatan, Islam yang berada di tengah-tengah. Secara terminologis dari sisi agama Islam itu sudah tidak asing. Cuma akhir-akhir ini kemudian dari Islam tengah ini diusung melalui jargon moderasi beragama. Mengapa moderasi beragama menjadi satu topik yang tidak bisa ditawar-tawar dalam masyarakat Indonesia yang begitu heterogen, baik secara Islam internal maupun dengan agama-agama lain. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar, moderasi Islam ini. Dan saya melihat bagaimana ada posisi strategis yang bisa dimainkan oleh perempuan supaya dia tidak menjadi korban gitu. Baik korban atas nama kesetiaan kepada suami maupun korban-korban lain. Misalnya kita melihat
posisi strategis perempuan yang pertama adalah perempuan sebagai anak di dalam keluarga. Bagaimana perempuan sebagai anak mempunyai pemahaman keagamaan yang tidak mudah ditarik-tarik pada satu sisi yang ekstrim. Misalnya perintah ayah. Kasus pengeboman di Surabaya misalnya, dua orang tua suami istri itu membawa anak-anaknya melakukan bom bunuh diri, itu luar biasa gitu. Nah, bagaimana sebagai anak juga perempuan itu bisa mengambil peran kalau dia diberikan pemahaman keagamaan yang baik, itu perempuan sebagai anak akan memiliki sikap moderasi beragama. Dari mana anak-anak perempuan ini diberikan paparan pemahaman yang moderat dalam beragama? Tentu saja dari ibunya yang juga perempuan. Maka peran kedua perempuan di dalam keluarga, misalnya sebagai ibu, itu disebutkan dalam beberapa hadis di dalam doktrin Islam, bahwa al-ummu al-madrasatun ula misalnya, bahwa perempuan itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dan kita tahu dalam banyak budaya, peran sentral perempuan sebagai ibu, sebagai pendidik anak di dalam keluarga ini masih belum bergeser. Meskipun sekarang masa pandemi misalnya, ibu bapak berada di rumah karena ibu bapak sama-sama WFH, work from home, tetap persoalan pengasuhan anak masih bertumpu di ibu. Buktinya jauh lebih banyak ibu-ibu yang stres menangani sekolah anaknya dari rumah ketimbang bapak-bapak gitu. Jadi memang peran ibu sebagai pendidik di dalam keluarga itu tidak bisa dikesampingkan. Maka ibu sebagai pendidik pertama di dalam keluarga bagi anak-anaknya ini memiliki peran yang sangat strategis untuk memberikan pemahaman yang baik tentang sikap keberagamaan. Contohnya misalnya, bagaimana seorang anak itu bisa dituntun oleh ayahnya ke masjid yang suka kunut dan ke masjid yang tidak kunut. Kalau orang tua tidak punya pemahaman yang moderat terhadap sikap keberagamaan, bisa jadi paham orang tuanya itu dipaksakan masuk menjadi paham anaknya. Kamu jangan ke masjid itu masjidnya kunut misalnya. Bagi yang tidak biasa kunut, aliran tertentu di dalam Islam. Atau aliran yang suka pakai kunut, kamu jangan ke masjid itu nggak pakai kunut. Nanti kamu nggak hafal kunut kalau masuk masjid itu, misalnya begitu. Nah, sikap-sikap seperti ini yang menjadi bekal bagi ibu-ibu bagaimana memberikan penularan sikap keberagamaan yang jauh lebih moderat kepada anak-anaknya. Itu peran sebagai ibu. Peran sebagai istri tentu saja juga di situ dibutuhkan pengetahuan keagamaan yang kuat bagi setiap perempuan, supaya perempuan yang menjadi istri tidak mempunyai ketaatan yang 100% gitu. Kalau kata orang Sunda, serah bongkokan kasalaki gitu misalnya. Itu bagi perempuan-perempuan yang mempunyai pemahaman atau pengetahuan keagamaan yang lebih berkualitas, tentu saja tidak akan mempunyai sikap seperti itu. Kesalehan beragama bagi seorang istri itu bukan ditujukan pada kepatuhan yang tanpa reserve gitu. Kepatuhan yang tanpa syarat kepada suami. Mengapa? Karena ada kepatuhan lain yang di atas itu, yaitu kepatuhan kepada Tuhan, kepada Allah. Ketika kepatuhan kepada Allah itu menjadi bergeser, maka setiap istri akan jatuh pada sikap syirik. Kalau hanya patuh kepada suami tapi tidak patuh pada perintah Tuhan. Gitu.
Nah, bagaimana pemahaman keagamaan yang baik itu bisa menempatkan para istri misalnya menjadi partner in progress bagi setiap laki-laki yang menjadi suaminya. Bukan nerako katut, suargo nunut nerako katut. Bukan lir dulang tinande, kalau dalam bahasa-bahasa budaya lokal ya. Itu bekal pengetahuan keagamaan yang dibutuhkan sebagai seorang istri yang kemudian kualitas dirinya itu mempengaruhi terhadap kesanggupan dia mendidik anak-anaknya, terutama di dalam penularan atau transmisi sikap keberagamaan di dalam keluarga. Kemudian perempuan sebagai anggota masyarakat ini juga sangat penting. Karena apa? Karena perempuan inilah yang lebih banyak punya komunitas-komunitas ketimbang bapak-bapak gitu. Terutama komunitas yang lebih ilmiah sebenarnya. Mari kita lihat di sekeliling kita, ada berapa majelis taklim bapak-bapak dan berapa majelis taklim ibu-ibu. Majelis taklim ibu-ibu itu luar biasa, masif sekali. Bahkan kita bisa melakukan penelitian dengan pertanyaan kepada setiap ibu-ibu, ibu punya berapa seragam majelis taklim? Seragam majelis taklim yang dimiliki oleh ibu-ibu itu menentukan berapa majelis taklim yang dia ikuti. Jadi kalau hari dalam seminggu itu 7, ibu-ibu itu ada yang punya seragamnya 10. Karena dia dalam satu hari bisa ada yang 2 kali majelis taklim, pagi dan sore. Ini luar biasa gitu. Jadi betapa ilmu agama itu bisa diserap oleh kaum perempuan sedemikian rupa. Tinggal bagaimana majelis taklim ini juga di-empower. Jangan majelis taklim jalan, kelakuan tidak berubah gitu kan. Itu problemnya gitu, problem kita semua tentu saja. Nah, dari itu gitu, dari komunitas-komunitas ada jaringan pertemanan, ada arisan. Coba Bapak-bapak, ada nggak grup arisannya? Nggak ada. Yang punya grup arisan itu ibu-ibu. Bapak-bapak itu punya grupnya tuh grup ngaronda. Itu juga cuma ngopi-ngopi doang gitu kan. Tidak terjadi transformasi pengetahuan di situ. Kalau ibu-ibu beda itu. Ada arisan, dan supaya arisan itu lebih gaya gitu kan, ada tausiahnya dulu gitu kan. Nah, itu kan berarti ada transfer of knowledge yang terjadi di situ terhadap perempuan. Majelis taklimnya tadi yang luar biasa gitu. Kemudian sekarang ini di masa disruption ini, ibu-ibu ini juga menjadi pelaku bisnis yang luar biasa. Dan di situ nilai-nilai keagamaan juga tertransformasikan. Betapa misalnya ini Rifa ini pasti jauh lebih tahu persoalan bisnis perempuan yang sekarang menjadi mohon maaf menjadi penguasa di masa pandemi ini. Segala macam bisnis online itu digarap oleh ibu-ibu dari rumah, oleh perempuan dari rumah. Anak-anak yang boring gitu ya, di rumah tidak bisa bekerja, tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka coba-coba menggunakan resep dari YouTube misalnya, bikin ini, bikin itu, kemudian akhirnya malah jadi bisnis gitu. Itu luar biasa gitu. Itu perempuan dan banyak muatan-muatan keagamaan yang juga di running dari bisnis online ini. Termasuk salah satunya misalnya adalah busana muslim. Ya barangkali bagaimana perempuan bisa menggunakan media sosial untuk tidak terlalu untuk bisa membuat kecenderungan trending misalnya busana yang tidak terlalu menakutkan. Karena dari cara kita berpakaian itu seringkali saya diberikan komentar misalnya, aduh cara kamu berbusana itu tidak bikin saya takut, misalnya begitu. Terutama itu misalnya ketika kita bergaul dengan non-muslim misalnya gitu. Banyak orang-orang yang non-muslim itu ketika kita berpakaian itu menakutkan mereka. Nah, bagaimana
sikap moderat itu termasuk juga di dalam berpakaian gitu. Mengapa? Karena ada prinsip-prinsip syar'i yang tidak terlanggar, tetapi ada muatan budaya yang terakomodasi. Itu mungkin dari prinsip moderasi itu, termasuk bagaimana cara kita menampilkan diri lebih moderat dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya jadikan pengantar ya. Nanti terima kasih kalau Sis Cira dan Eni bisa memberikan ulasan bagaimana sikap keberagamaan yang tidak terlalu keras keluar gitu. Itu menjadi peran yang bisa dimainkan sangat strategis oleh kaum perempuan, baik dia sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu maupun sebagai anggota masyarakat. Mungkin itu Rifa sementara, silahkan ditanggapi dan saya terbuka atas semua pendapat teman-teman. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Ternyata bahwa perempuan dalam pendidikan moderasi beragama itu pertama moderasi berpikir ya Bu ya. Tadi yang Ibu bilang bersikap dalam konteks hak dan kewajiban. Jadi kewajiban ibu ternyata juga menjadi kewajiban ayah sebetulnya ketika WFH harusnya begitu ya. Kemudian yang kedua ada keselarasan posisi di berbagai aspek sesuai ajaran misalnya wasatiyah itu ya Bu ya dalam Islam. Posisi di berbagai aspek tadi. Yang ketiga juga toleran terhadap perbedaan paham seperti tadi Ibu contohkan Masjid A dengan Masjid B dua-duanya harusnya diajak sih. Saya kira hari ini mungkin para perempuan sudah mulai tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Kalau saya basic NU tapi putra-putri saya sekolah di Darul Arkom misalnya juga tidak ada masalah sih sebetulnya ya. Tapi yang paling ingin kita ketahui tentu saja dari penanggap kita ini sudah ada Sir Gerard Phillips ya, RSCJ, PhD. Beliau juga tentu sudah sangat paham kaitan dengan perempuan dalam moderasi beragama. Silakan Sir Gerard. Saya pertama ya. 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 Terima kasih Ibu Yeni untuk apa yang Anda sharing tadi. Dan dengan sharingnya Ibu Yeni, kita bisa lihat kekayaan seorang perempuan. Saya yakin bahwa Ibu Yeni akan setuju dengan saya bahwa kita dalam golongan perempuan, saya tak suka pakai kata feminis. Karena feminis punya unsur bahwa laki-laki itu tidak baik. Pertama. Kedua, punya unsur bahwa kami leader, kami bisa secara psikologis. Ini menurut saya tidak membantu dua pihak. Karena kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Seorang perempuan yang tadi Ibu Yeni bukan hanya sekarang ini, tetapi selalu dengan Halakoh Damai. Titik keberangkatan Ibu Yeni apa? Dia memperlihatkan kita keindahan perempuan, bukan kekurangan. Kalau kita punya keindahan kepada yang lain, saya tak suka pakai kata memberdayakan perempuan. Memberdayakan dengan apa? Siapa perlu diberdayakan? Siapa bisa lebih berdaya? Orang yang bisa menggendong hidup 9 bulan dalam tubuhnya. Hanya makhluk perempuan bisa. Ini tidak arti bahwa laki-laki tidak baik. Kalau laki-laki tidak ada isinya dalam untuk gendong kan? Ini teori ya untuk saya ya. Ini teori. Tapi ini benar juga kan. Jadi titik keberangkatan saya pertama bukan bahwa kami lebih hebat dan laki-laki tidak, atau kami first atau apa. Karena dengan ini sebetulnya kita merendahkan kita lebih
kita merendahkan diri kita sebetulnya. Kita tidak mengakui martabat kita yang Tuhan sudah beri kepada kita berlimpah-limpah. Ya. Dan saya pikir kita punya banyak contoh dengan cara Nabi Muhammad dengan istrinya. Kita bisa lihat dalam Al-Qurannya bagaimana sikap Maryam, bagaimana kita bisa lihat kalau kita baca di Islam tentang Khadijah, tentang tentang Fatimah, sesuatu perempuan-perempuan yang bermartabat gitu ya. Jadi ini yang saya mau katakan pertama. Ini semua poin pertama saya. Poin kedua saya, Ibu Yeni bicara cukup banyak dan jelas dan dalam tentang pengalaman. Betul kan Ibu? Bahwa perempuan itu punya pengalaman yang luar biasa. Berapa banyak majelis talim, berapa ini, berapa itu, berapa seperti itu. Saya pernah baca satu kutipan, dari salah satu suster kami. Dia cerita bahwa suatu kali seorang laki-laki bicara sama dia dan dia bilang bahwa sebetulnya perempuan itu tidak bisa menanggapi arti Tuhan. Dia bicara pada biarawati ya. Perempuan itu tidak bisa menanggapi, tidak bisa mengerti, tidak bisa mencicipi, tidak bisa menanggapi siapa Tuhan. Terus suster itu bilang, sebetulnya awalnya saya mulai rasa marah, gitu kan? Kok dia bicara sama biarawati bilang bahwa kami tidak bisa menanggap siapa Tuhan gitu ya. Tapi setelah itu dia bilang enggak, saya tidak marah. Saya hanya senyum dan saya bilang, Bapak itu bicara seperti ini karena dia tidak punya pengalaman. Ya. Dia tidak punya pengalaman. Mungkin pengalaman dia seperti itu, tapi dia tidak punya pengalaman bahwa sebetulnya perempuan juga bisa ya seperti itu. Ini cerita perempuan. Cerita laki-laki, bapak itu dia bilang, kok saya heran. Saya bilang sesuatu sama suster ini, saya mau dia reaksi. Saya mau dia reaksi, saya mau dia bilang, oh enggak nih, karena sebetulnya saya malu untuk bicara sama dia. Saya pikir ini akan memicu supaya kita bisa mulai satu percakapan kita. Kita bisa lihat dua-duanya dari tempat yang berbeda, dua-duanya dari pengalaman yang berbeda. Hanya ini Ibu Yeni saya mau katakan dan Ibu Yeni itu punya dalam posisi yang bisa lakukan ini. Benar yang Anda katakan, perempuan punya banyak pengalaman. Namun, perempuan tidak berani untuk menyuarakan pengalaman ini. Saya kurang tahu kenapa ada yang takut-takut atau apa, tapi kita tidak berani untuk menyuarakan ya pengalaman ini. Ini saya salut sama Ibu Yeni, Ibu Eni dan teman-teman saya yang perempuan di sini yang mau menyuarakan suaranya ya. Oh, ini loh pengalaman saya. Tidak perlu takut gitu. Nah, yang terakhir saya mau katakan, kita tidak perlu takut. Hanya karena mungkin Anda pernah baca The Woman of Strength and the Woman of Courage. Ya, saya mau Anda lihat ini, The Woman of Strength and the Woman of Courage. Saya mau share screen, Zia. Ini satu puisi atau apa, lagu atau apa. Host bisa dijadikan co-host untuk Sisjera, maaf. Siapa host, Yola? Bukan, di sini TV Harmoni hostnya. Oke, silakan. Saya tidak bisa sih. Kita tunggu. Halo TV Harmoni, bisa bantu untuk jadikan Sisjera host? Ya, di mana sih TV Harmoni? Saya nggak bisa lihat. Oh ya, TV Harmoni. Mungkin mereka keluar kali. Atau kirim ke WA aja sih. Lama nggak, susah nggak? Zia, kamu tahu no betapa ya, okay. hebat saya dengan hal-hal ini. Oke. Paham.
Ya udah skip aja. Kita agak kesulitan dari tadi menghubungi TV Harmoni, Sis Jera. Langsung aja kayaknya, Sis. Saya akan bicara aja sebentar ya. Ya. Sebentar. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini, bukan lihat, saya akan kasih tahu. Ini satu puisi atau satu tulisan tentang strength dan courage, kekuatan dan keberanian. Katanya, kita perlu kekuatan untuk yakin, tapi kita perlu keberanian untuk katakan bahwa kita punya keraguan-raguan. Kita perlu kekuatan untuk menjadi bagian dengan teman-teman yang lain, tapi kita perlu keberanian untuk bicara sesuatu, untuk keluar dari normatnya. Kita punya kekuatan untuk membagi sakit dari teman kita, tetapi kita perlu keberanian untuk rasa sakit kita sendiri. Kita punya kekuatan untuk menyembunyikan kesakitan kita sendiri, tetapi kita perlu keberanian untuk memperlihatkan bahwa saya sakit dan saya bisa deal. Perlu dan seterusnya ya, seterusnya. Tapi terakhir puisi ini selesai dengan, dan ini sangat yang Rumi katakan, kita punya kekuatan, perlu kekuatan untuk holding on, tapi kita perlu keberanian untuk letting go. Ya, dan memang ini Rumi ya yang katakan hidup itu balance antara holding on dan letting go. Jadi saya pikir siapa tahu bagaimana holding on dan letting go kalau bukan perempuan? Perempuan tahu itu loh. Kita sudah diciptakan oleh Tuhan intrinsik untuk holding on dan letting go. Kalau kita hanya holding on, bayi yang sudah ada dalam rahim kita sudah mati. Kita tahu bagaimana holding on, kita tahu kapan letting go. Dan ini siklus hidup terus menerus. Seorang perempuan tahu. Dan saya pikir pekerjaan kita untuk membantu satu sama lain, khususnya bantu satu sama lain perempuan yang kita lakukan dalam forum ini. Bantu satu sama lain perempuan, bantu satu sama lain di dunia kita untuk bagaimana caranya untuk holding on dan letting go. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Sis Gera sudah menghantarkan kita pada sebuah pernyataan bahwa sebetulnya kekayaan dari perempuan itu sungguh luar biasa. Menghantar tadi dari Ibu Yeni juga ditanggapi Sis Gera sebagai sebuah kekayaan maksimal dari perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Maaf ya, Kang Jia dan teman-teman Komuji dan teman-teman yang hadir juga, tidak berarti bahwa perempuan ini kemudian merasa dirinya tidak ya, tapi pengalaman luar biasa yang tidak dimiliki oleh laki-laki juga adalah bagian dari strategis. Tadi itu kata Bu Yeni, strategis sekali bagi perempuan, baik sebagai istri, sebagai ibu maupun sebagai anak perempuan gitu, yang bisa melibatkan seluruh aspek moderasi beragama dalam kehidupannya. Untuk yang kedua, penanggap kedua dari Ibu Eni Julai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang menyebar beberapa flyer ya Bu Yeni, karena saya pikir ini adalah kegiatan yang baik untuk didengar dan juga mungkin nanti ada masukan-masukan dari para yang hadir tentang acara kita ini untuk kebaikan-kebaikan ke depan. Selamat malam semuanya, Ibu Jera, selamat malam. Senang saya punya kesempatan bicara di sini. Menemani guru saya, Ibu Yeni, yang kemudian hari ini kok saya jadi satu mata kuliah gitu. Waktu pertama kali dapat mata kuliah agama dan gender dan ngajar sama Bu Yeni itu rasanya gimana gitu ya. Baik ibu-ibu dan semuanya yang hadir di sini, sahabat damai.
Saya mungkin tidak banyak memberikan materi yang berat ya, karena materi tentang moderasi ini sudah dibahas di mana-mana. Kemudian kajian tentang perempuan juga sebenarnya sudah dibahas di mana-mana. Saya ada sedikit ini mau share screen ya. Nah, ini terlihat ya. Baik, untuk tidak memulai dengan definisi yang agak rumit, saya memberikan batasan batasan definisi moderasi dari lawan kata ya, dari lawan katanya dulu gitu. Karena kadang kita udah tahu apa sih moderasi, kadang ada juga, sebentar saya tutup dulu jendela. Di tempat saya hujan. Moderasi sebetulnya ini sudah sangat untuk orang Islam sudah biasa ya, sudah bukan hal yang baru. Moderasi ini sudah terjadi sekian lama dari zaman Islam, kejayaan Islam. Misalnya dari fikih, banyaknya madhab-madhab fikih itu juga bagian dari hal-hal yang bersifat moderasi. Kemudian moderasi juga adalah sifat tengah gitu ya, yang kalau sederhananya secara budaya setiap suku memiliki kata kunci gitu untuk menerjemahkan ini. Moderasi misalnya dalam bahasa Jawa itu tepo seliro ya, lalu kemudian orang Sunda bilang mungkin ngaji diri gitu. Lalu kemudian juga apa yang lainnya mungkin bahasa-bahasa lain. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya gitu, karena ini seringkali orang bilang moderasi itu adalah wasatiyah, ini adalah lawan kata dari al-ghulu wa tasyaddud. Al-ghulu itu artinya sikap yang berlebih-lebihan, tasyaddud itu sikap yang keras gitu. Maka kalau ada orang yang terlalu keras dan juga kemudian berlebih-lebihan, itu ada tidak moderat ya, tidak wasatiyah. Nah, sikap-sikap ekstrim inilah yang kemudian pada suatu saat saya mendapat pekerjaan mewawancarai beberapa napiter di penjara di Sukamiskin dan juga di Sindur, di penjara di Gunung Sindur yang di Bogor. Saya akhirnya berpikir gitu dari pekerjaan itu, kemudian saya berpikir, saya pertama kali bertemu dengan seseorang yang menjadi pengantin bom, yang rela menjadi pengantin bom di saat itu padahal dia hamil gitu, dan tapi dia belum sadar bahwa dia hamil waktu itu. Lalu saya bertanya backgroundnya bagaimana, ternyata dia adalah cuman lulusan SMA lalu kemudian menjadi TKW ke Taiwan, lalu pulang ternyata uangnya habis, tidak ada digunakan oleh ibunya dan ayahnya tidak tahu untuk apa. Lalu dia berangkat lagi karena kecewa ke Singapura, dan di Singapura lah dia mulai mengakses beberapa situs-situs dari Al-Baghdadi dan juga beberapa tokoh-tokoh yang terkenal ya. Kemudian dia mulai menyukai dan akhirnya dia dipaksa dipinang oleh seorang lelaki, dijodohkan gitu. Dan dia adalah istri ketiga gitu ya. Lalu tapi dia rela untuk menjadi pengantin bom pada saat itu dan tidak berhasil. Waktu itu pengantin bom yang pertama kali yang di istana. Lalu kemudian waktu itu saya berpikir ini masalahnya apa ya? Oh mungkin kemiskinan, saya pikir gitu ya, karena mungkin dia lahir dari keluarga yang tidak beruntung, dalam artian ibu ayahnya hanya pedagang pindang di pasar Bale Endah. Lalu dia tidak bisa sekolah tinggi dan demikian selanjutnya. Akhirnya saya menyimpulkan ini ya poin yang pertama ya, bahwa itu mungkin ini kemiskinan, akibatnya orang memiliki sifat ekstrim gitu. Lalu kemudian saya bertemu dengan seseorang yang sangat pintar, yang juga napiter. Dia adalah fundraising ya dari kegiatan dari satu kumpulan itu. Dia orangnya orang Sunda, tapi kayaknya tinggal lama di luar Sunda sehingga tutur bahasanya tidak seperti lagi orang Sunda.
Dia adalah ahli ekonom yang menggaet gitu ya, menggaet beberapa perempuan muda yang melalui media massa, melalui Facebook, Instagram atau apapun. Lalu saya berpikir, oh kalau begitu bukan soal kemiskinan, karena dia berasal dari keluarga kaya, dia sarjana ekonomi terbaik di zamannya. Saya berpikir mungkin juga karena pendidikan gitu ya, pendidikan yang bukan agama, katakan seperti itu. Tadinya saya berpikir begitu. Lalu saya bertemu lagi dengan seseorang yang lebih hebat ya di antara napiter itu, yang menafsirkan ayat-ayat tentang lantang kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum itu dengan caranya. Lalu kemudian berdebat banyak gitu dengan beberapa ahli, dan saya hanya diam mendengarkan. Dan ini saya akhirnya menyimpulkan, oh kalau begitu mereka menjadi hulu dan menjadi ekstrim itu karena tafsir agama yang salah. Nah terakhir kemudian saya melihat politik ini, saya bertemu dengan seorang anak belia ya, teenager gitu. Waktu saya tanya kenapa ada di sini, lalu dia bilang, waktu itu aku ngerasa hebat aja, katanya, kalau aku berpakaian seperti mereka, bicara seperti mereka, kok kayaknya keren gitu. Nah ini poin-poin ini yang menurut saya ini adalah sebuah korban politik anak ini ya. Saya kemudian menandai beberapa poin itu. Ternyata ekstremisme ataupun sikap intoleransi itu adalah bisa didatangkan dari 4 poin ini. Meskipun mungkin ini hanya pemikiran saya, tapi kemudian saya meng-cross-check pada beberapa penelitian yang saya baca, saya ikuti juga beberapa webinar, hampir semua menyimpulkan seperti itu. Ada kemiskinan yang kemudian di balik itu juga tentu ada media ya yang memprovokator gitu. Misalnya TV itu kan seringkali menghadirkan ceramah-ceramah agama yang mungkin asal disukai aja gitu ya tokoh penceramahnya, tapi tidak mensensor apakah berwawasan moderasi atau tidak. Nah ini juga yang kemudian oleh beberapa anak saya misalnya salah satunya menyukai satu channel TV tertentu gitu, ketika saya ikuti, oh kok kayak gini gitu ya. Lalu saya bilang kenapa? Seru aja. Nah itu persoalan ini juga yang akhirnya saya mulai berpikir harus bagaimana saya sebagai seorang ibu menghadapi hal-hal yang mengintai kelurusan gitu bersikap anak-anak saya. Kemudian juga saya pernah bertemu dengan seorang mahasiswa saya yang mau pergi ke Palestina gitu ya. Mohon maaf, dia bukan mau ke Palestina, dia mau pergi ke suatu tempat gitu. Ini sempat ramai di Usuluddin, Ibu Yeni, seorang anak perempuan yang rela menjual motornya untuk pergi ke sana, lalu kemudian dinikahkan secara agama dan segala macam. Dan ibunya mencari-cari karena dia tidak pulang-pulang, sampai kemudian kita semua bergerilya mencari kemana anak perempuan ini ada gitu ya. Nah ini persoalan-persoalan yang ada di depan mata saya, kemudian saya mencoba memahami, jadi harus bagaimana gitu. Ini perempuan kita, saya sebagai perempuan berpikir harus bagaimana dan dari mana harus dimulai. Lalu kemudian saya melihat juga potensi diri seorang perempuan. Ini potret perempuan menurut saya, dia adalah seorang ibu. Saya, Bu Yeni, Bu Rifa, mungkin yang lainnya ya juga di sini ibu. Karena kita ibu, tentu saja kita harus bisa menjadi pengayom untuk anak-anak kita. Maka kemudian jika seorang ibu itu tidak memiliki wawasan yang moderat dalam pemahaman keagamaan dan juga bermasyarakat, ini akan menjadi hal yang pemicu awal. Balik lagi ke napiter yang pertama, ketika saya tanya tentang orang tuanya seperti apa, lalu kemudian dia bercerita bahwa ibu saya orang baik, ayah saya orang baik gitu. Oh ya, kata saya, tentu saja dia baik. Lalu kemudian tapi setelah ngobrol lama, si anak itu akhirnya bercerita bahwa dia pergi dari rumah karena ayahnya terlalu keras dan ibunya sangat kalah dengan ayahnya, sehingga dia tidak pernah bisa menemukan sosok hebat gitu ya di keluarga itu. Lalu kemudian dia
berkumpul-kumpul, lalu pergi TKW, dan kemudian di sana dia ketemu dengan sosok Ustadz Aman dan yang lainnya. Kemudian juga saya melihat bahwa perempuan juga adalah seorang ulama ya. Misalnya ada beberapa penyuluh agama, kemudian ustazah-ustazah yang ini juga sebetulnya dia bisa memainkan peran untuk menjadi tokoh yang moderat atau tidak gitu. Dia mau memilih menjadi penerang, atau dia mau malah membuat sesuatu yang bertentangan dengan perintah agama, menghindari al-ghulu dan tasyadud ya. Nah ini saya karena saya juga ngebina beberapa pengajian lalu kumpul-kumpulnya dengan orang-orang yang biasa ngaji gitu. Saya banyak mendengar beberapa ceramah itu kok nyerempet-nyerempet ke wilayah-wilayah yang tidak moderat. Pengalaman saya begini, ketika mau pergi ngaji gitu, kemudian ada anak saya yang sedang main dan salah satu temannya itu adalah beragama Kristen. Lalu kemudian ada seorang ibu yang bilang, dan itu ustazah gitu ya, nggak usah main sama dia gitu, nanti katanya gitu kamu malah kebawa-bawa sama dia. Nah ini saya kaget gitu ya. Lalu kemudian anak saya kan bertanya, betul begitu katanya gitu. Terus kata saya, main saja nanti dijelaskan. Nah ini seorang figur ulama itu kan bisa memerankan yang tadi kata Bu Yani 2 poin. Lalu kemudian juga saya melihat ada perempuan yang political maker yaitu yang mereka tinggal yang jadi anggota DPR lah ya, itu kan juga kalau nggak ngeh dengan persoalan moderasi, akhirnya ada beberapa regulasi aturan yang malah menjurus ke arah sana gitu. Kemudian, nah ini yang guru nih, saya menemui guru ini kok banyak dari survei PPIM Jakarta juga ya Bu Yen, katanya guru agama itu banyak yang justru mengajarkan hal-hal yang tidak moderat. Anak saya seringkali bertanya gitu, ini pengalaman saya tentang misalnya agama Kristen itu semua masuk neraka ya, Buddha itu dan segala macam ya. Terus lalu kemudian saya sih bertanya, saya sih bilang, gurumu bilang apa gitu. Dan ini penting. Satu poin juga saya dapat dari Napiter yang kedua, yang seorang yang luar biasa pintar, ketika psikolog, karena saya datangnya bersama-sama ada psikolog, ada ahli hukum, kemudian saya adalah advokasi agama. Si psikolog itu kemudian menemukan satu titik poin ya, yang Napiter yang pintar itu, yang sarjana ekonomi yang hebat itu, akhirnya dia terseduh-seduh menangis di depan seorang psikolog, dan dia bilang bahwa saya tidak pernah didengarkan. Nah ini ada kristal-kristal yang mengendap gitu, kemarahan yang mengendap, yang kemudian dia menjadi seperti itu. Saya pernah punya guru seperti ini, saya pernah punya orang tua, pokoknya tidak pernah ada orang yang pernah mendengarkan saya, semua mendoktrin saya. Akhirnya dia menangis seperti itu. Oh mungkin ini juga titik baliknya kenapa dia menjadi teroris ya. Kemudian saya melihat juga potensi perempuan itu ada yang sangat peaceful ya, mungkin beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki gagah gitu, dan ini potensi perempuan peaceful ini juga bisa kita mainkan, bisa kita perankan untuk memoderasi, untuk menjembatani orang-orang yang tadi yang tegang-tegang gitu ya. Saya punya pengalaman nih, kalau Suster Zera masih ingat dengan cerita saya kepada Ibu. Pertama kali saya mengenal Suster Zera itu di pelatihan LPI. Kemudian saya mengamati gitu ya. Lalu kemudian saya bilang tuh ke Pak Beki, Suster Zera itu soleh sekali kata saya. Kalau dia agama Islam, dia itu pasti jadi ustadzah kata saya gitu ya. Terus akhirnya beberapa teman yang di LPI itu kan selalu menukar nama saya dengan nama Suster Zera. Dia memanggil suster ke saya dan memanggil ustadzah ke Ibu Zera. Karena kata Suster Zera, kamu juga baik sekali, kata dia gitu ya. Sampai kemudian saya pernah berpikir gini, ke Beki saya bertanya, Bu, itu Suster Zera nanti masuk surga nggak ya gitu, kata saya gitu. Terus kata Beki, memangnya surga milik kamu, nggak usah mikirin itu. Karena saya berasa betapa saya sayang gitu ya. Yang tadinya saya yang dibesarkan di keluarga yang tanda kutip
kiai lah gitu ya, dan tidak bersentuhan dengan orang-orang di luar itu, ada hambatan untuk berbicara pada orang-orang di luar Islam. Walaupun sebetulnya ibu saya itu pedagang yang kemudian dia berteman dengan banyak orang Cina gitu ya. Ibu saya pergi haji juga kan di antarnya itu mobilnya itu dengan teman dagangnya gitu, saudagarnya yang selama ini menjadi mitra dagangnya. Nah, yang paling saya terkesan waktu saya datang ke kamarnya Suster Jera, lalu kemudian saya melihat ada sajadah terhampar, ada mukena. Nah, di situ saya menangis, Bu Yeni. Saya tidak bisa dibohongi gitu ya. Pertama kali masuk ke asrama Biarawati itu kan saya deg-degan gitu. Aduh, ini kumahasian ketukar iman teh. Itu saya setua ini ya. Lalu kemudian ketika saya melakukan dialog bersama gitu, kemudian ngobrol, lalu Suster Jera juga paham. Kata Suster Jera, pegang erat imanmu, akan kupegang erat imanku. Iman kita tidak akan tertukar katanya, karena kita terhubung karena sama-sama manusia. Poin itu saya pegang erat-erat ya Bu. Lalu kemudian saya juga mempelajari beberapa hal. Nah, kemudian saya sih gitu secara pribadi menyimpulkan bahwa perempuan tuh memiliki potensi yang luar biasa besarnya, tetapi kadang untuk melakukan moderasi, tetapi kadang terhambat oleh beberapa hal yang mungkin bagiannya ada di dalam diri kita, atau seperti saya, pengalaman saya itu agak sulit karena saya pendidikan saya tempuh semuanya di pesantren gitu, kemudian UIN gitu ya. Itu di satu komunitas yang homogen, tidak heterogen. Saya ingat waktu saya tes UMPTN dulu namanya, begitu tes saya panas dingin karena di sebelah saya banyak Cina-Cina gitu. Tapi kemudian saya lulus juga sih pada saat itu, walaupun akhirnya ayah saya tidak mengizinkan, saya lebih milih pada masuk UIN. Nah, maksud saya begini, pada poin peaceful ini, perempuan itu memiliki potensi untuk kembali membuka gitu ya, mencoba mendengarkan anak-anak, mungkin orang-orang tua, guru-guru atau siapapun yang kemudian kita anggap dia menuturkan atau melakukan hal-hal yang kurang moderat. Nah, lalu kemudian saya merenung sekian lama, lalu akhirnya saya menyimpulkan, ini kesimpulan saya, mungkin tidak sesuai dengan yang lain. Menurut saya, tugas perempuan itu apa sih untuk moderasi? Tanam saja benih perdamaian itu sebanyak mungkin. Menurut saya, dimanapun dan kapanpun, bicara pada majelis taklim, bicara pada teman-teman, bicara dengan anak-anak, karena kita tidak tahu bibit yang mana yang akan tumbuh untuk menjadi tunas-tunas dengan generasi yang memiliki wawasan moderasi. Awalnya saya khawatir dengan pikiran saya ini, tapi setelah saya lakukan, saya merasa lebih bahagia karena saya bisa memberikan wawasan ataupun memberikan pengalaman-pengalaman saya pada anak-anak saya, bahwa hidup kalian ke depan ini pasti akan lebih banyak persoalannya gitu ya. Kalian akan bertemu dengan atasan yang pasti di beda agama, kemudian bertetangga dan yang lainnya. Saya seringkali mengajak anak saya di kompleks saya ini ada biarawat, bukan suster ya, yang dekat masjid itu, pokoknya Kristen gitu, orang-orang pada menjauh. Tapi kalau saya suka main ke situ karena dekat masjid. Sebelum saya masuk ke masjid ya saya main dulu, minta jambu atau apa, sekedar untuk menunjukkan bahwa orang Kristen itu baik loh gitu, nggak ada masalah dengan kita. Kalau buat saya ke anak saya. Lalu yang kedua, hasil perenungan saya itu saya berpikir bahwa kita perempuan apapun profesinya, apapun pekerjaan kita gitu ya, kalau kita bisa memainkan peran ini, buatlah jembatan yang banyak yang bisa menghubungkan antara kita dengan orang lain yang nampak berbeda, entah itu suku, entah itu agama, perbedaan itu karena agama, atau mungkin karena hal-hal yang lain yang membuat kita merasa tidak nyaman gitu. Kadang di Sunda ada orang tetangga yang orang Jawa, tetangga yang orang Batak. Nah itu kadang orang memilih-milih ya untuk berteman. Saya mencoba membuat ingin sekali gitu mengajak anak-anak saya, terutama ya karena mungkin itu adalah bagi saya itu adalah fardu ain ya buat saya. Saya mengajarkan berbagi makanan, kemudian
tidak usah jengah mengucapkan selamat Natal, kata saya. Anak saya yang dulu sekolahnya di SMA, terheran-heran punya teman yang punya teman Kristen, katanya cuma kamu satu-satunya yang mau mengucapkan selamat Natal pada saya. Dan kemudian dia seringkali kalau Lebaran berkirim makanan gitu, parcel yang halal tentunya. Nah, itu sih pengalaman pribadi saya sebetulnya yang saya sharekan di sini, walaupun harus saya rumuskan sedemikian rupa. Semoga ada manfaatnya dan juga bisa menjadi titik untuk diperlebar gitu. Bagaimana nih caranya biar kita bisa, jika kita seorang ibu harus seperti apa? Kalau ini sih hasil perenungan saya. Semailah bibit kedamaian itu di mana saja. Semailah bibit persahabatan itu dengan siapa saja. Karena kita tidak tahu bibit yang mana yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon damai dan juga generasi-generasi yang penuh cinta kasih. Saya juga selalu yang terakhir ya, bangunlah jembatan-jembatan gitu, jangan kita hanya diam di wilayah kita, bangunlah. Semoga dengan jembatan-jembatan ini kita bisa terhubung dan kemudian tercipta generasi yang moderat dan tidak ada lagi perempuan-perempuan yang menjadi korban napiter atau pelaku napiter sekali, karena saya melihatnya ada dua ya, ada korban dan juga ada pelaku perempuan ini. Nah itu, terima kasih, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, sangat menarik dan luar biasa karena kita menjadi lebih tahu lagi dari Bu Yeni, dari Bu Gera maupun Bu Eni ya. Teh Eni, terima kasih ya Teh Eni. Ternyata hampir mirip-mirip tadi dengan Bu Yeni, bagaimana potret perempuan itu, bagaimana perempuan kemudian memiliki potensi-potensi yang luar biasa sebagai apapun itu. Sahabat damai. Rasanya sahabat damai yang ada di sini dari 68 peserta itu pasti sudah sangat ingin bertanya, keluar biasaan perempuan dalam menerima moderasi beragama itu sungguh akan begitu mudah karena memang sikap, watak, dan tabiat perempuan yang justru lebih cenderung untuk lebih cenderung untuk mudah menerima, monggo gitu. Dan tentu saja kadang-kadang Teh Eni tadi juga sempat bilang bahwa terkadang hambatannya memang dari diri sendiri. Oleh karena itu, sebagai apapun kita, sebagai ibu, sebagai ulama, sebagai political maker, sebagai guru atau peaceful sekalipun, maka tanam moderasi beragama itu pada siapapun, di lingkungan apapun. Ketika saya berada di Lions Club misalnya, yang itu adalah organisasi antar agama yang tidak mengatasnamakan apa-apa, kita hanya unity in diversity. Mungkin sahabat damai juga pasti setuju dengan itu ya, dengan istilah tersebut. Oleh karena itu tentu akan sangat penasaran ini bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, sahabat damai. Silakan Anda mau mengajukan pertanyaan baik raise hand maupun langsung di room chat. Di room chat boleh, atau langsung bertanya kepada keynote speak kita, kepada para penanggap kita, kepada Ibu Yeni, Ibu Gerard, Ibu Eni juga. Sebetulnya saya mau nanya duluan, tapi nggak berhak saya untuk tapi saya pasti bertanya, kalau enggak nanti saya chat pribadi ya. Boleh ya? Miss Gera boleh ya? Boleh. Siap. Mangga, disilakan bagi beberapa penanya untuk ini ya, ada tanggapan ini kebetulan dari kawan saya di Pasca Sarjana Unpas, beliau Pak Dr. Eki Baihaki. Tema dan bahasan yang menarik, event yang menyatukan dua perguruan tinggi dari background agama yang berbeda, namun bisa silaturahmi akademis dan mencerahkan serta membawa harmoni. Luar biasa kan? Event semacam ini harus lebih sering ditampilkan dalam ruang publik untuk menghadirkan narasi publik bagi hadirnya harmoni bagi negeri. Beliau juga kebetulan adalah produser acara Harmoni Bagi Negeri, jadi rasanya cukup menggembirakan. Dan satu saat saya mau undang Bu Yeni,
Bu Gera dan Bu Eni untuk mengisi acara bersama-sama di Harmoni Bagi Negeri. Insya Allah ya. Amin. Bisa ya Bu ya? Insya Bu Allah. Gera bisa? Bisa. Siap. Baik, pertanyaannya boleh langsung by chat atau langsung dari peserta kita yang hadir hari ini untuk boleh dibantu Kang Jia yang mau bertanya. Kang Jia udah hilang ya? Dari Ini laki-laki ini tinggalkan kita ya. laki-laki boleh tinggalkan kita karena kita sudah tahu kita bisa. Mereka tinggalkan kita ya. Oke. Yang mau bertanya silakan raise hand alias ngacung, nanti langsung diaktifin videonya oleh kita. Alias ngacung. Laki-laki memang ngacung, Kang. Kalau kita Allah cukup Akbar. angkat tangan, Kang. Ya itu raise hand. Takbiratul ihram. Iya, iya. Dari mahasiswa IAT mungkin ada yang mau bertanya. Iya, kebetulan juga beberapa mahasiswa tadi yang turut serta juga di acara ini, apalagi teman-teman saya yang dari Lions Club, juga yang dari IPMI, dari GOW, dari Peace and Love. Kemudian mereka sudah hadir. Nampaknya karena mereka berpikir ini kajian akademis saja mungkin begitu ya, Segera Bu Yeni. Padahal konteksnya sangat Pengalaman. hari-hari. Sangat hari-hari. Lebih pada pengalaman. Iya, sangat hari-hari sekali. Saya justru diberikan pengalaman yang luar biasa ketika berada di komunitas antar iman ya, di WUB misalnya, karena di sana akan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa saya dapatkan, termasuk juga karena latar pendidikan saya dan Bu Eni hampir sama ya, Bu Eni dari studi agama. Jadi kita memang sudah terbiasa untuk berbicara banyak hal terkait apapun ya, apalagi ini moderasi beragama gitu. Jadi kalau teman-teman memang penasaran untuk bertanya, jadi silahkan, mumpung 3 pemateri kita yang luar biasa ini hadir, dan ini kesempatan yang jarang sekali, sebulan sekali ya Bu Yeni ya? Iya. Kalau waktu di IG live streaming itu malah sempat tiap pekan. Sempat tiap hari Kamis waktu itu. Kemudian ya ada beberapa kendala jaringan di streaming itu sering ada hambatan, sehingga Lutfi dan Firdaus itu di Jalan Ambon, saya di Ujung Berung, kemudian ada sis Fili di mana gitu kan, itu susah gitu. Ya. Mungkin sebelum ada yang memberikan tanggapan, memberikan pandangan, saya mau berbagi cerita tentang bagaimana mengasah hati kita untuk bisa toleran ya, untuk bisa tidak keras terhadap perbedaan-perbedaan. Saya teringat ketika pasca reformasi tahun 98, jadi memperlihatkan umur nih. Saya juga udah ikutan Bu, 98. Tahun 98 saya di Jakarta, waktu itu sedang S2. Kemudian pasca reformasi itu kita tahu Kramat Tunggak ditutup. Kramat Tunggak itu lokalisasi prostitusi ya di Jakarta. Kramat Tunggak ditutup, tapi sebelum itu ditutup itu banyak sekali rangkaian seminar-seminar yang di-running oleh Departemen Kesehatan waktu itu, oleh Departemen Kesehatan, oleh Departemen Sosial, banyak sekali rangkaian seminar, termasuk menghadirkan para para prostitut dari Kramat Tunggak itu. Itu yang pengalaman saya yang kemudian membuat hati saya kemudian menjadi tidak keras gitu. Mengapa?
Karena pertama kali saya misalnya duduk berdampingan dengan para PSK itu ya, pekerja seks komersial. Para PSK itu di kiri kanan saya, di belakang saya. Pertama kali saya tahu bahwa mereka itu dari Kramat Tunggak, itu rasanya badan saya itu meriang-meriang begitu. Meriang gitu rasanya, tidak jelas. Tapi kemudian setelah beberapa kali bertemu dan mencoba memahami apa yang menjadi pikiran mereka, itu saya menjadi amazing gitu. Kok amazed banget gitu mereka itu. Waktu itu reformasi. Ada salah seorang PSK yang bertanya, kami ini menyumbang banyak loh pada reformasi. Terus kenapa kami diobrak-abrik, kami diusir gitu. Terus ada yang tanya, bentuk sumbangan terhadap reformasi itu apa? Di situ saya menemukan definisi baru arti nasionalisme. Saya demi merah putih, dia bilang, itu saya gratiskan mahasiswa-mahasiswa yang sudah demo dari Senayan pergi ke Kramat Tunggak, nggak saya mintain bayaran. Saya kurang nasionalis apa? Katanya gitu kan. Itu amazing gitu. Saya menemukan definisi baru ini, nasionalisme itu menggratiskan layanan gitu kan kepada para demonstran. Misalnya itu. Nah, dari beberapa kali pertemuan dengan mereka, dengan para PSK itu, saya memahami seperti yang Sis Gera katakan tadi, bahwa banyak sekali pengalaman perempuan yang unspoken. Tapi begitu di speak up, kita bisa menangkap banyak pesan tentang nasionalisme, tentang perjuangan perempuan. Apa yang bisa saya kerjakan kalau Kramat Tunggak bubar? Padahal saya menitipkan 2 anak saya ke ibu saya. Saya di sini dengan suami saya yang buruh bangunan. Saya diantar setiap habis maghrib oleh suami saya dan dijemput sebelum subuh. Jadi suaminya mengantar dia dan menjemput dia setiap hari. Untuk apa? Untuk membiayai 2 anaknya, biar anaknya bisa sekolah di kampung sana. Jadi saya bilang, waduh, ini PSK juga bisa berjihad gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi dari sana kemudian saya menemukan banyak definisi baru, banyak pengalaman-pengalaman baru yang kemudian membuat hati saya menjadi oh, ternyata mulia mereka gitu kan. Akhirnya apa hak saya untuk kemudian merasa risih ketika berdekatan dengan mereka? Tidak ada. Apa hak saya untuk merasa diri saya lebih bersih dari mereka, sementara apa yang mereka perjuangkan jauh lebih berat, lebih hebat dari yang tidak mungkin bisa saya kerjakan gitu. Sejak itu saya biasa hold on atau apa dengan mereka, itu biasa gitu. Saya kemudian tahu bahwa HIV itu tidak menular melalui pelukan. Saya tahu bahwa HIV itu tidak menular melalui duduk berdempet-dempetan, tidak, gitu. Jadi ketika saya tahu bahwa HIV tidak menular melalui itu, saya duduk berdempetan, saya bergandengan tangan, berpelukan dengan para PSK, no problem. Jadi dengan kita seringkali bersentuhan dengan sesuatu yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda, dengan penampilan yang berbeda, menjadikan kita menjadi biasa saja. Teman saya yang tidak pernah bersisian dengan, misalnya, mohon maaf, dengan orang dari Afrika misalnya, itu menjadi banyak teman saya yang tidak bisa makan satu meja dengan orang dari Afrika karena parfum yang mereka kenakan, karena tradisi yang mereka lakukan dengan kaki mereka, dengan tangan mereka, itu mengeluarkan aroma parfum yang berbeda dengan yang biasa kita pakai. Banyak teman-teman saya tidak bisa makan satu meja dengan teman-teman dari Afrika misalnya. Tetapi kita ketika berangkat dari standar yang sama sebagai manusia, semuanya bisa kita atasi ternyata.
termasuk dalam keimanan. Ketika kita berdekatan dengan PSK, apakah kemudian kita menjadi pelacur? Kan tidak. Ketika kita berdekatan dengan orang Afrika, apakah hitamnya kemudian nempel ke kita? Kan enggak juga gitu. Jadi mungkin itu ya, pengalaman-pengalaman bersentuhan dengan ragam yang banyak itu yang membuat kita bisa mempertebal dan memperluas toleransi. Mungkin itu ya sebagai sharing pengalaman. Betul. Ya, tentu saja dari kita semua ada banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang bisa kita sharing terkait hal ini. Tapi ada sudah 2 penanya ini rupanya ya, dari Hilda Nurul Fauziah ini untuk saya, Hilda Nurul, izin bertanya, mengapa peran perempuan sangat penting dalam pendidikan moderasi beragama? Dan bagaimana cara mengaktualisasikan diri sebagai perempuan dalam hal pendidikan moderasi beragama saat ini, Bu? Terima kasih. Miss Gerald, boleh dicatat ya ini pertanyaan kedua. Juga ada izin bertanya, Bu, apa yang harus dilakukan dari Neng Vivi Nurpauziah Rukmini? Apa yang harus dilakukan dan bagaimana tips agar generasi pemuda sekarang dapat dengan mudah speak up dan tentunya terbuka dengan perbedaan. TN nih, Bu Yeni, Miss Gerald juga ya, mungkin dari ketiga-tiganya sebuah kebiasaan bisa berubah dengan sebuah kebiasaan yang lain, oke. Dari Andi Malaka. Tapi 2 pertanyaan ini saya kira akan dibahas pertama oleh Sis Gerald, disilakan. Oke. Terima kasih Hilda untuk pertanyaan Anda. Maaf, itu Kang Zia minta di-admit. Saya sudah admit, sudah masuk belum ya? Sudah. Oh, sudah ya. Thank you. Ada. Bisa dengar saya? Sudah, terdengar. Ya, terima kasih banyak Hilda untuk pertanyaan Anda. Saya pikir ini saya mau, kalau izinkan saya ini untuk sharing pengalaman Anda yang Anda punya dulu waktu Anda pergi dengan anak Anda ke restoran. Masih ingat? Iya itu, iya. Boleh saya sharing itu? Boleh Bu. Akhirnya, sebelumnya saya sharing ceritanya Ibu Eni, saya mau katakan akhirnya Ibu Eni yakin bahwa kita berdua-duanya akan bertemu di surga. Iya, bergandeng tangan. Bertiga, Bu, berempat, Bu Yeni dengan saya. Pasti. Kan Anda tidak punya keraguan-raguan. Dia yang ragu-ragukan dulu. Sampai dia kalau saya sejak S1 kan sudah perbandingan agama, Sis. Betul. Beda dengan saya. Iya betul. Sampai dia datang ke kamar saya dan dia terharu karena dia tidak hanya lihat kitab suci tapi dia lihat Al-Quran. Ya. Dan dia betul terharu kata dia ya. Jadi nah, saya mau jawab pertanyaan Hilda dengan ceritanya Ibu Eni. Saya masih ingat Ibu Eni cerita sama saya suatu hari. Dia pergi ke restoran dengan anak-anaknya dan ada satu ibu yang punya bayi dan dia mau ke kamar mandi. Ibu itu orang Kristen dan ibu itu mau ke kamar mandi dan Ibu Eni bilang sama ibu itu, silakan saya akan gendong anak Anda. Terus ketika Ibu Eni lakukan ini, anaknya Ibu Eni tanya, "Ma, anak itu akan pergi ke surga atau bagaimana? Karena kan dia bukan anak kita, dia bukan anak Muslim gitu. Dia akan pergi ke surga enggak?" Terus Mama bilang sangat bijaksana ini, kalau saya tidak salah ya ini, lihat anak ini. Dia anak kan, lihat anak itu sangat murni kan, pasti dia akan pergi ke surga. Pasti. Dan Tuhan tidak akan lihat agama. Tuhan akan lihat orangnya, akan pergi ke surga. Nah, apa yang Ibu Eni lakukan? Dia lakukan apa yang Hilda mau tanya. Mengapa peran perempuan sangat penting dalam pendidikan moderasi beragama?
Karena seorang ibu mengajar anak sejak kecil siapa Tuhan, bagaimana agama bagaimana agama sendiri, bagaimana orang lain, bagaimana dan seterusnya. Dan beberapa kali waktu ini sharing tadi dia juga tanya, guru kamu bilang apa? Guru kamu bilang apa? Dan memang anak dia bilang, guru saya bilang kalau kamu bukan Muslim, kamu akan pergi ke neraka. Kan guru akan bilang gitu. Jadi guru, seorang ibu, semua ya perannya sangat-sangat kuat karena kita perlu kembali ke diri kita sendiri. Siapa orang pertama yang mengajar Anda tentang Tuhan? Pasti ibu. Bapak pasti juga, tapi pasti ibu. Ya. Bagaimana ibu sikap ibu ini akan cerita lebih banyak. Sudah rasa dalam rahimnya, feelingnya dia bahwa bagaimana saya akan terima anak saya, bagaimana saya akan beri kepada, tadi ini bilang tentang bijinya, bagaimana ya kita menanam biji yang mana gitu. Jadi seorang perempuan sangat-sangat penting dalam pendidikan moderasi beragama. Karena peran perempuan itu memang seorang anak itu percaya total apa yang ibu katakan atau apa yang ibu guru katakan. Lihat aja anak SD Anda, ya. Dan mama gurunya bilang, Anda salah, gurunya benar gitu. Jadi kuat ya. Ini yang pertama. Bagaimana cara mengaktualisasi diri sebagai perempuan? Saya mau bilang gitu sama Anda. Jangan mengaktualisasi diri, self transcendent, transcend diri. Karena kalau kita mengaktualisasi diri, kita hanya ini kan kita bisa pegang teori Maslow ya. Teorinya Maslow itu aktualisasi diri. Aktualisasi diri maksudnya saya bisa lakukan ini, saya akan lakukan ini. Tapi Maslow dan teman-temannya setelah Maslow sudah tahu bahwa sebetulnya manusia tidak potensinya kuat. Manusia punya potensi, manusia sebagai makhluk Tuhan diciptakan serupa dengan Tuhan. Jadi kami punya potensi untuk mencapai Tuhan yang tidak ada batasannya, the infinite God gitu. Aktualisasi kita tetap berpusat terhadap talenta kita, kualitas kita, tapi kalau kita self-transcendent, kita lebih dari hanya diri kita. Kita manusia yang ada batasan, tetapi manusia punya potensi untuk jauh lebih batasan untuk mencapai Tuhan itu yang self-transcendent. Dan saya pikir bukan soal perempuan atau laki atau apa ya, kita semua bisa lakukan ini. Nah, kita sebagai perempuan, kalau kita bicara sebagai perempuan, saya mau kembali lagi, peran kita untuk self-transcendent dan mengajak satu sama lain untuk self-transcendent. Dan ini definisi perempuan. Orang yang bisa membawa diri sendiri dan orang lain untuk self-transcendent, dia perempuan yang sungguh-sungguh perempuan. Betul nggak Bu Yeni? Yes. Ya. Betul, percuma kita punya kapasitas yang luar biasa. Pakai. Ya, tidak perlu takut untuk yang pertanyaan selanjutnya. Kita tidak perlu takut untuk bicara. Gitu. Karena ini self-transcendence. Kita ditangkap oleh Tuhan. Kita ditangkap oleh infinite. Ya, beri kepada yang lain. Itu yang jawaban saya, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Gerang. Teman-teman itu pasti sudah paham ya betapa kita menjadi akan sangat kemana? Oh ya, udahlah. Oke, sambil nunggu. Oke. Saya tambahkan. Mau nyanyi dulu atau mau nambah langsung? Nambah langsung dari Sis Gera tadi. Okay. Bagaimana kita going to infinity itu? Kita itu kan ciptaan Tuhan. Maka kemudian ada nilai-nilai keilahian sebagai jejak, sebagai ayat-ayat Tuhan di dalam tubuh kita. Itu yang menuntun mengapa misalnya spiritualitas perempuan itu berbeda dengan spiritualitas laki-laki. Karena spiritualitas perempuan itu terkonstruk dari pengalaman dirinya sebagai perempuan yang pengalaman itu berbeda dengan laki-laki. Laki-laki tidak mengalami apa yang disebut dengan misalnya
istilahnya tidak mengalami kesakitan seperti yang dialami oleh perempuan. Mulai dari menstruasi sampai melahirkan anak, itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Kemudian laki-laki tidak mengalami apa yang disebut dengan opresi budaya. Karena laki-laki mempunyai hak privilege di dalam budaya. Beda dengan perempuan. Perempuan tidak punya hak privilege di dalam semua budaya. Maka dari pengalaman-pengalaman perempuan seperti itulah perempuan bisa mengeluarkan spiritualitas dirinya jauh lebih genuine daripada laki-laki misalnya. Jadi karena pengalaman-pengalaman spiritualitas perempuan yang seperti itu, maka kemudian mestinya perempuan jauh lebih bisa berbagi, lebih bisa sharing, teaching, caring, itu kualitas-kualitas yang dimiliki oleh perempuan gitu. Jadi sangat keluar dari kodrat perempuan kalau perempuan kemudian menjadi keras gitu, menjadi tidak toleran, itu keluar dari nilai-nilai keperempuanan sebenarnya. Karena perempuan spiritualitasnya dikonstruk oleh pengalaman hidupnya. Gitu. Ini Rifanya hilang, gimana Zia yang menghandle? Lanjut, Bu. Ya, Zia silakan handle ini. Zia yang lanjut. Untuk pertanyaan dari siapa? Vivi ya. Oh iya, laptopnya Apa yang baterainya habis katanya. Oke. Untuk Vivi ya, apa Oke. yang sebelum harus menjawab dilakukan? ini, Oke. Ya. Ya, silakan Zia. Unmute ya. Zia di Iya, unmute, halo. Zia. Kang Zia, mangga jadi moderator. Belum semua ya. Silakan Zia. Masih menghubungi Rifa? Ya, Atau kayaknya gimana? connection-nya ini Terpelanting. Suka ini dengan ini siapa anak kenalkan? saya yang paling kecil. si Dede. Ya, Dek. Saya langsung jawab mungkin pertanyaan yang tadi, apa iya gitu ya perempuan bisa menjadi agen moderasi? Kalau saya sih iya banget gitu. Minimal dari dari yang terdekat dulu gitu, dari kalau kita seorang ibu tentu ke anak-anak gitu ya, bagaimana mendidik atau membiasakan memiliki pengalaman atau pemahaman tentang moderasi. Tadi cerita Ibu Zera itu seperti itu, memang waktu itu saya lagi makan bakso serayu, itu cuanki serayu, terus ada kebaktian, lagi Natal kalau tidak salah ya. Nah, ada ibu-ibu yang pengen ke kamar mandi tapi anaknya dalam pelukannya gitu. Terus saya langsung ambil, ya udah Bu, kamar mandi aja, nanti anaknya Ibu percaya nggak kasih sama saya gitu. Terus anak saya kan marah, itu kan Kristen gitu, ngapain dibantu kan gitu. Terus kata saya, kamu nggak, akhirnya lihat bayi ini, kata saya, apa dia bersalah dalam kondisi tidur, apa dia bakal menukar imanmu. Nah, akhirnya anak kan diem gitu ya, dan akhirnya ya seperti yang tadi diceritakan. Dan itu perempuan, saya yakin perempuan bisa menjadi agen moderasi itu yang tadi bisa memerankan sebagai apa kita. Kalau misalnya ada mahasiswa-mahasiswa yang punya teman yang berbeda dalam tanda kutip, entah itu keyakinan atau mungkin juga suku, lalu kemudian ada perasaan
ada halangan gitu. Begitu misalnya gini, kalau ada mahasiswa yang dari Flores gitu, yang dari mana di UIN itu kan berbeda ya kulit mereka. Lalu kemudian ada keyakinan kok galak banget sih wajahnya. Nah, itu poin-poin yang sebegitu kan sebetulnya mulai dari situ dulu juga bisa kita membangun dulu sikap moderasi dalam diri kita, selesaikan dulu baru kemudian kita bisa menjadi memberi saran atau memberikan bukan saran ya, jadi teman gitu atau jadi contoh. Kalau misalnya ibu, saya contoh pengalaman saya ya, saya selalu mendengarkan mencoba mendengarkan anak saya, karena mungkin kebanyakan dari bapak-bapak itu menginvestasikan waktunya tidak lebih banyak dari kita ya Bu ya. Kalau anak-anak itu curhatnya ke kita gitu, entah itu misalnya persoalan-persoalan sepele. Ada teman aku yang Kristen, katanya teman main bola gitu, terus dia pengen main ke sini, tapi katanya takut misalnya. Nanti kan saya coba bilang, apa yang takutkan? Coba disuruh ke sini. Dan saya biasa kalau ada anak-anak saya bawa teman dengan karena tinggal di komplek itu banyak berbeda, dan juga ada yang beragama berbeda. Ya biasa saja saya beri makan kalau memang saatnya makan, kemudian saya tanya-tanya. Dan mereka itu malah begini yang saya lihat itu, ada teman anak saya itu kalau udah Jumatan, sana kamu Jumatan dulu gitu kata mereka tuh ya, kata salah satunya. Terus kata saya tuh, sok Jumatan dulu. Terus kamu mau tunggu di mana? Nggak tahu tante, udah tunggu di sini aja kata saya gitu, karena kalau perempuan nggak sholat Jumat, kamu tinggal di sini aja daripada kamu nanti duduk-duduk di gardu kan juga takut ada penculik kata saya gitu. Dan saya pikir tugas saya hanya menyemai. Tugas saya hanya menyemai bibit ya. Saya tidak ingin kemudian dipuji tetangga, tidak. Saya hanya ingin menyemai bibit bahwasanya meski dia Kristen, meski dia Batak, tapi dia adalah manusia yang Tuhan yang sama kayak LPI ya. Jadi saya hanya itu saja, pengen disayang, tapi tentunya dengan filter kalau misalnya kelihatannya anak intervensi. Kalau ada anak-anak yang nampak membahayakan anak gitu, persoalan akhlak terutama. Kemudian apa yang bisa kita lakukan kalau kita adalah seorang guru gitu ya dalam hal pendidikan, apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali kalau menurut saya, karena kebetulan saya juga guru ya sama dengan Bu Yeni. Tips generasi muda sekarang dapat dengan mudah speak up tentang terbuka, dan nah ini kita mulai dari dari kita. Kalau saya karena sayanya guru gitu, jadi saya coba ngajak tanda kutip ngajak bercanda ya Bu Yeni, kalau ada anak-anak yang misalnya suka ke ruang dosen terus kelihatan seperti apa ya diajak bercanda awalnya gitu, nanti kemudian ada rasa mencair, nanti dia ngobrol gitu beberapa hal, dan itu disitulah kita mulai memasukkan beberapa ide gitu. Dan nggak jarang saya seringkali menerima dulu zaman belum daring ya, banyak mahasiswa yang curhat gitu berlama-lama persoalan-persoalan yang seperti ini, persoalan-persoalan misalnya dia habis membaca buku apa lalu kemudian merasa bersalah. Saya pernah ikut pengajian Bu, lalu merasa ketakutan, gimana ya caranya? Nah itu dari situ dimulai. Kalau misalnya di materi-materi pembelajaran, saya selalu merujuk pada Al-Quran, karena kebetulan saya ilmu Al-Quran. Kita ingin menunjukkan bahwa agama kita itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya menjadi keberkahan untuk seluruh umat manusia, tidak hanya Islam gitu. Sehingga sekedar menebar senyum saja juga kalau memang bisanya itu ya tidak apa-apa gitu, untuk poin yang pertama. Lalu kemudian kalau ada yang stereotip ke kita misalnya, apa iya perempuan bisa segitu cerewetnya gitu. Tadi masa perempuan bisa jadi agen moderasi segitu cerewetnya. Nah, saya pikir kita tinggal memilih apakah kita atau kita mau menyalakan lilin.
Kalau hanya mengutuki gelap gitu, ini tidak, tapi kita coba menyalakan lilin, artinya kita seperempuan bisa menjadi agen moderasi, setidaknya menyelesaikan hal-hal yang sifatnya, kalau saya, pengalaman saya secara pribadi, itu diselesaikan dulu diri sayanya gitu. Misalnya, saya untuk apa sih begini gitu, ini pasti loh banyak loh orang yang menyebut saya misalnya, oh Bu Eni liberal gitu, oh Bu Eni, ya sudah gitu, memangnya kalau liberal kenapa gitu ya, dan yang menyebut liberal itu kan juga bukan Tuhanku gitu, ya sudah gitu. Kalau saya suka easy going ya, artinya biarkan saja, namun sesekali juga direnungi gitu, ini gimana. Saya sih banyak ya pengalaman saya di komplek, misalnya pernah tidak diberi jadwal ceramah gitu ya, hanya karena ngomong soal ini, soal moderasi, soal gender gitu. Ya tidak apa-apa gitu, buat saya tidak apa-apa. Mungkin mereka belum siap, tapi kemudian yang suka memang yang jadi persoalan itu keluarga ya. Kadang coba dipikir lagi misalnya, atau gimana gitu kata suami. Nanti saya sih bersikukuh, saya hanya ingin menebar kedamaian gitu, dan saya hanya ingin menebar bibit-bibit perdamaian dalam orang di sekeliling saya. Kemudian mereka salah atau mungkin juga ada kalau salah mungkin juga saya harus mengoreksi gitu. Jadi memang harus kuatkan dulu dalam hati sih, tentunya dengan cara pendidikan atau menambah pengetahuan. Mungkin tidak sama ya kapasitas pengetahuan kita tentang moderasi. Saya mungkin tidak sehebat Bu Yeni dan Suster Jera, tapi saya mau belajar gitu, dan kemudian saya juga mau mengimplementasikan itu sebagai sebuah amal jariah gitu ya. Saya nggak mikir panjang, pokoknya saya pengen anak saya kelak di masa mendatang dia bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama, suku, dan saya nggak mau anak saya terpapar ajaran-ajaran yang al-hulu gitu, ekstrim gitu ya, dan juga tasyadud atau yang keras gitu. Saya nggak mau itu, dan karena itu sangat merugikan. Saya pernah melihat survei yang sorry waktunya. Oh habis ya? Waktunya. Oke. Nggak terlalu lama jawabnya. Iya. Silakan. Oke. Terima kasih. Nah di sini ada satu pertanyaan lagi sebetulnya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana membangun dialog dengan orang yang beda dengan kita. Jadi pertanyaan dengan Yudi, kita bertemu dengan orang yang berbeda dan bisa ngobrol, mungkin itu intinya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan tadi sedikit disinggung oleh Bu Eni tentang stereotip. Nah, jadi ini yang menariknya bahwa di sini kita membangun pemahaman perempuan sebagai pelopor perdamaian, namun secara sosial perempuan kita menghadapi stereotip perempuan sebagai makhluk yang gampang emosian. Nah, itu mungkin dua pertanyaan, tapi kita tunda dulu. Kami persilahkan kepada Halak Kaum Uji Indonesia untuk nyanyi sebentar dari tadi diskusi terus. Iya. Ini silakan. Mungkin saya masih sinyalnya baik. Daus. Yuk, siap. Gimana, Kang Gia? Kamboja deh, tentang Kamboja. Ya. Bunga Kamboja. Lupa lagi sejarah. Sekarang lagi bunga itu, bunga tulip. Sekarang lagi bunga bang sih. Mohon di Cia ini kepesertaan. Oke. Bunga Kamboja itu sih. Dan suka nyanyi, semangat sekali mereka. Oh ya. Siap. Kenalin dulu lagunya. Yang terhormat, seluruh partisipan Zoom malam ini, sekarang saya diberi kesempatan untuk menyanyikan lagu kedua dengan
Kang Daus yang berjudul Malam Ini gitu. Dari Curai. Roma Irama. Malam Ini dari Kang Panji Sakti. Selamat mendengarkan. Pandanglah aku lebih lama, atau engkau biarkan saja aku larut dalam rindu basah. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku mati sekali lagi. Duduklah engkau bersamaku, mari ku hidangkan kegemaranmu. Ini saja ketakberdayaanku. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku lebur sekali lagi. Bergumamlah padaku yang kau suka, aku ikut saja. Menarilah denganku, iramamu buatku tak jemu. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku lebur berkali-kali. Bergumamlah padaku yang kau suka, aku ikut saja. Menarilah denganku, iramamu buatku tak jemu. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku musnah berkali-kali. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku lebur berkali-kali. Hatur, thank you. Oke, terima kasih Kang Daus, Kang Lutfi. Berhubung waktu kita hanya 10 menit lagi, dalam menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab oleh narasumber, kami hanya akan meminta closing statement-nya aja. Mungkin pertama dari Ibu Yeni, yang kedua dari Sis Jera, dan yang ketiga dari Ibu Eni. Oke. Saya Yazi. Oke.
sebagai penutup ya, kita mungkin perlu membongkar standing point kita, sehingga ketika kita bersisian dengan orang yang berbeda, dengan apakah itu perbedaan keyakinan, apakah itu perbedaan jenis kelamin, apakah itu perbedaan ras, suku, bangsa, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Ketika standing point kita melihat sisi manusia itu secara sama dan setara, maka kita tidak pernah melihat perbedaan itu. Yang kita lihat adalah kesamaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan perempuan sebagai agent of change, terutama dalam melihat keberagamaan yang lebih moderat, adalah bahwa perempuan yang apa adanya itu hanya akan melahirkan anak-anak yang apa adanya pula. Maka jadilah perempuan yang tidak apa adanya. Jadilah perempuan yang tidak pernah puas terhadap apa yang kita miliki. Terutama dalam hal ini adalah pengetahuan. Sehingga pengetahuan yang terus bertambah itu akan mengubah semua yang kita sentuh menjadi sangat berbeda. Mungkin itu saja sebagai penutup dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Halakoh Damai, kepada Sistra dan teman-teman dari RSCJ, kepada Universitas Parahyangan. Alhamdulillah kita bisa bersisian meskipun dalam yang perbedaan, karena yang berbeda itu justru adalah harmoni. Kalau kita tidak berbeda itu namanya monoton. Kalau tidak berbeda itu namanya jalan tol. Karena kita berbedalah kita kemudian menjadi kasih kepada semuanya, terutama juga partisipan pada malam hari ini. Itu aja Zia dan Rifa. Baik, Terima kasih. terima kasih. Makasih Terima Ibu. kasih. Mohon Akhirnya maaf Ibu Rifa bisa ya. kembali. Ya nggak apa-apa. Ya. Ada banyak teknis nih masalah. Wah, Bu Eni, Maafin ya. silakan nanti closingnya sama Sisjira sama doa penutup biasanya. Silakan Bu Eni dulu, silakan. Saya Closing dulu. statement-nya ya. Oke. Jangan takut dengan perbedaan, karena perbedaan itu membuat kita menjadi lebih bijak dan tahu bahwa perbedaan itu indah. Jangan takut dengan perbedaan, karena perbedaan membuat kita lebih pintar. Terima kasih, Sis Eni. Nah, silakan Sis Zira. Halo, Sis Zira. Ustazah Zira dong, mana sih? Ustazah, oke lah, nggak apa-apa. Ustazah Al-Mukarromah Zira De Philip. Dan doa untuk perempuan ya, Sis Zira. Oh, harus doa untuk perempuan. Kok ini Ya, kan ini untuk tandanya kebaikan. kepada peserta. Ya, Zia itu sangat Katolik. Kok doa penutup? Ada doa penutup. Doa penutup itu sangat Ada Sis. Ada beda penutup. sih ya. Doa Kini dan selamanya. Nah, namanya sendiri. Saya hanya mau sebelum doa, saya hanya mau ini yang ketika sang anak sudah berbaur dengan yang lain. Kalau Anda seorang ibu yang betul memberi kepada anak Anda nilai dan ilmu agama Anda sungguh-sungguh, Anda tidak perlu takut anak Anda berbaur dengan siapa saja. Karena dia akan membawa nilai yang Anda beri kepada dia akan bawa ke dalam relationship-nya. Jadi Anda tidak perlu takut kalau anak Anda berbaur dengan siapa saja, karena Anda sudah menanam biji yang baik dan Anda sudah membuat agama Anda kental dalam hati anak Anda sendiri. So dengan ini saya mau kita hening sejenak.
Silahkan Kang Daus mungkin sambil petikan gitarnya Kang Daus. Kita akan sadar terhadap perasaan-perasaan kita saat ini. Pikiran-pikiran kita. Dan kita akan serahkan semua ini kepada hati Tuhan, tangan Tuhan. Secara khusus kita akan membawa semua perempuan di dunia kita ini. Perempuan dengan ketika orang tua tahu bahwa mereka ibu akan melahirkan perempuan, semua perempuan, gadis, semua ibu, khususnya ibu yang menjadi saksi terhadap penderitaan anaknya sendiri atau kehilangan anak, atau anak menjadi korban perang, korban pandemi, korban ketidakadilan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami serahkan semua ini kepada tangan-Mu. Membentuk, memberi kasih, dan memberi hidup kepada kami semua. Agar kami bisa menjadi kasih Engkau kepada seluruh dunia yang haus untuk kasih-Mu. Sekarang ini kita akan ucapkan surah Al-Fatihah dalam hati kita masing-masing. Baik. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Yeni yang berkenan untuk tetap mengasuh, juga Sis Jira, juga Sis Eni, dan terima kasih kepada Bu Rifa yang sudah menjadi moderator, kepada tim Halakoh Damai di Komuji Indonesia, Kang Lutfi, Kang Daus, hatur nuhun atas alunan lagu-lagunya, juga kepada banyak